Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kembali lagi kami kembali di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami mengucap syukur karena Kau kembali lagi mengizinkan kami untuk berkumpul di tempat ini. Semua oleh karena berkat dan rahmat-Mu saja Tuhan. Tuhan, sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, agar setiap nyanyian dan pujian kami terdengar manis di hadapan-Mu Tuhan, dan kiranya firman-Mu dapat menuntun setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia dan tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia dan tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segala
yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang setia, Allah kami yang mulia. Biarlah kami bersorak-sorak meninggikan nama-Mu Tuhan. Amin.
dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Temannya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, Guru petunjuk keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku sangat merayakan. Dan pujilah Kau Raja segala raja.
Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sabarku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sabarku, menyatakan
sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, puji Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Yesus Tuhan. Oleh perkenanan-Mu, kami semua boleh berada kembali di ruang pertemuan kami kepada kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang Kau ingin menyatakan kepada kami di dalam kekuatan kasih karunia-Mu, kami boleh mendapat pelajaran dan sekaligus kami mau belajar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasai hati kami, pikiran kami. Darah-Mu yang suci menguduskan kami, melayakkan kami untuk kami berada di bawah kaki-Mu dengan terus-menerus mendengarkan apa yang Kau ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pekerjaan iblis yang mau mengganggu pemberitaan kebenaran ini dalam bentuk apapun yang mau mengganggu, kami patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami yakin Kau ada di tengah kami. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom saudara sekalian, ya terima kasih kepada Tuhan Yesus terutama dan kepada Bapak Gembala setempat yang sudah mempercayai saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Ya, semoga Tuhan kita ya memberkati kita semua, memberikan kepada kita, membukakan pikiran kita supaya kita dapat mengerti firman Tuhan. Ya, sebab waktu seorang murid ya dia merasa tidak mengerti, lalu Yesus membuka pikirannya ya supaya sang murid itu bisa mengerti. Ya, memang saudaraku, kebenaran firman Tuhan itu ya yang pertama kita harus mengerti. Kalau sudah mengerti, kita harus belajar melakukan ya. Saudaraku, pelayanan saya di Wonosari ya, Bondowoso. Jadi saudara, saya tidak usah mengenalkan diri lagi, sudah tahu ya. Zaman Bapak almarhum Pak Nugroho ya sudah sampai ke tempat pelayanan saya. Ya, jadi saudaraku, kita langsung saja menerima, memperhatikan firman Tuhan. Setelah kita mengerti, kita belajar ya melakukan. Makanya di tempat kami tahun 2025 kami punya tema berturut-turut 3 kali kebaktian, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi Senin, Selasa, Rebo, Kamis libur. Maksudnya libur di luar ya. Jadi ibadah Jumat ya saya dipercayakan untuk menyampaikan belajar percaya. Dasarnya dari Yohanes pasal 11 tentang Lazarus yang dibangkitkan. Ya, lalu ibadah Sabtu, ya judul yang dipercayakan saya belajar taat. Ya, dan yang ketiga ibadah Minggu, ya saudaraku, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Nah, jadi 3 tema ini kalau kita perhatikan dan lakukan, maka segala sesuatu yang baik yang datangnya dari Tuhan akan kita nikmati. Ya, karena apa? Karena Tuhan itu bukan manusia yang berdusta, bukan anak manusia yang menyesal. Apa yang dia janjikan, dia akan genapi. Ya, jadi di dalam mulut Tuhan tidak ada dusta. Tuhan tidak menipu kita. Asalkan kita mau menanggapi, memperhatikan, maka di situ Tuhan akan bertanggung jawab. Ya, saudaraku, seperti apa yang dialami oleh umat Tuhan pada waktu zaman Yosua, kita baca dulu ya. Saudaraku, jadi saudaraku, kalau untuk melakukan firman Tuhan, kita jangan ragu ya. Yakin bahwa Tuhan itu tidak berdusta ya. Haleluya. Di mana di situ disebutkan ya, haleluya. Kitab Yosua ya pasal yang ke-20 ya ayat yang ke-45. Yosua pasal 20 ayat 45. Dan segala sesuatu dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi. Ya, jadi waktu zaman ya Musa, dari zaman Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, ya banyak janji-janji yang diterima oleh umat Israel melalui Musa sampai melalui Yosua. Makanya Yosua menulis, dan segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel tidak ada yang tidak dipenuhi,
semuanya terpenuhi. Sama dengan carilah kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Ya, puji Tuhan. Nah, sekarang tinggal kita, ya. Bagaimana sikap kita mendengar firman? Dalam Amsal pasal 16, ya, orang yang memperhatikan firman, dia akan mendapatkan kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepadanya. Lalu, saudaraku ya, diteruskan apa yang Yesus katakan ya pada waktu ibunya dan saudara-saudaranya mencari Yesus. Dalam Lukas pasal 5 di situ. Lalu ya beberapa orang melaporkan, "Guru, ibumu di luar dan saudara-saudaramu sedang mencari engkau." Apa jawaban Yesus? "Siapa ibuku?" Nah, ini berbicara saudara, keluarga dari darah dan daging. Kita itu mempunyai dua keluarga. Keluarga darah dan daging, keluarga Allah. Ya, sesuai dengan apa yang ada tertulis dalam Alkitab. Jadi kita mempunyai dua keluarga. Keluarga darah daging, ya, keluarga Allah. Darah Yesus. Ya, kalau kita dibenarkan, ditebus oleh darah Yesus. Makanya Yesus bilang, kamu jangan mau disebut guru, jangan mau disebut nabi, ya. Kenapa? Karena kamu semua adalah saudara, keluarga Allah, ya, keluarga Allah. Jadi saudaraku, nah di sini ya Tuhan mau ya kita memprioritaskan ya istilah keluarga Allah. Ya, yang mendahulukan, yang memprioritaskan Tuhan, ya. Kata Tuhan Yesus, "Siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku?" Sambil menunjuk kepada murid-murid yang lain, ya, ibuku ialah, saudaraku ialah yang mendengar firman dan apa? Melakukannya. Itulah ibuku dan saudaraku. Ya, jadi intinya seberapapun kita menjadi pengikut Yesus, kalau kita tidak mau pikul salib, itu namanya bukan pengikut Yesus. Ya, kalau kita dinamakan pengikut Yesus, kita mau pikul salib. Apa itu salib? Salib itu penderitaan, kesusahan. Ya, Rasul Paulus bilang, kalau kamu sudah melakukan hal-hal yang baik, ya, sudah beribadah, sudah memberikan korban persembahan, sudah mengembalikan milik Tuhan, ya, lalu yang saudara harapkan tentu ya sesuai dengan apa yang saudara sudah lakukan. Ya, tapi seandainya itu artinya tidak sesuai, nah itulah namanya salib. Ya, namanya salib. Aku ya, makanya kita harus belajar. Yang pertama kita harus belajar percaya. Ya, yang kedua kita harus belajar taat. Yang ketiga kita harus belajar hidup takut akan Tuhan. Itulah gereja yang sungguh-sungguh mau menerima mahkota kehidupan. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Makanya di sini apa yang kita harus lakukan, ya kehendak Tuhan. Karena kita menjadi pengikut Yesus, pengikut Allah yang kekal, pengikut Bapa. Ya, saudaraku. Jadi kita harus mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan apa yang daging kita kehendaki. Sebab keinginan daging dengan keinginan Tuhan jauh berbeda. Ya, saudaraku. Makanya kalau keinginan daging itu sama dengan Rasul Paulus berkata, ya, aku memperhatikan hal-hal yang kelihatan dengan hal-hal yang tidak kelihatan. Nah, hal-hal yang tidak kelihatan itulah
berbicara dari kerajaan surga. Hal-hal yang kelihatan adalah berbicara dunia, keinginan daging. Ya, saudaraku. Makanya kita ditantang ya untuk kita belajar mengikuti kehendak Allah. Ya, dalam ajaran doa Tuhan Yesus, ya, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Jadi ibadah itu salah satu keinginan Tuhan. Ya, kita lihat dalam Ulangan pasal yang ke-10. Jadi ada 5 bagian yang disebutkan suatu kehendak Allah, keinginan Allah. Ya, dari 5 bagian itu salah satunya tentang ibadah. Ya, saudaraku, tentang ibadah. Saudara, jangan pikir oh ibadah itu suatu ya hal yang biasa. Tidak, saudaraku. Makanya ya saudaraku, di dalam liturgi ibadah kita itu kan ya banyak hal, ya macam-macam lah caranya, tempatnya. Ya saya tidak berbicara bagaimana kalau gereja ya mengedepankan hal-hal yang menarik, ya kan, saudaraku. Ya, saudaraku, ya tidak salah lah, ya, tidak salah. Itu semuanya ya suatu trik bagaimana supaya banyak jiwa-jiwa, seperti ayat mengatakan juga di mana saudaraku Yesus memberikan suatu pesan, ya, pesan sebelum dia naik ke surga. Ya, amanat agung lah istilahnya. Apa pesan Yesus? Pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku. Itu berbicara kuantitas. Yesus tidak berhenti pada perintah kuantitas. Ya, dan ajarlah mereka menuruti apa yang aku ajarkan. Ya, itu berbicara kualitas. Ya, gereja kalau berhenti pada kuantitas, nanti mau dibawa kemana itu kuantitasnya? Ya, seperti apa yang Yesus bilang, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Apalagi yang setia. Tidak heran kalau Rasul sahabat Paulus, dia mengunjungi satu gereja. Ya, di situ Barnabas, ya namanya Barnabas. Mereka bersuka cita. Karena apa? Karena mereka hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Nah, memang dalam kitab Wahyu banyak yang dipanggil, artinya mereka yang dipanggil dan yang dipilih dan yang setia. Nah, orang-orang itulah yang menang bersama-sama dengan Yesus, ya, dalam kitab Wahyu. Nah, makanya saya menyampaikan apa yang saya persiapkan, ya, saya terus doa, ya, sebab kalau orang melayani itu main asal-asalan, ya, main comot sana, comot sini, ya, nanti tanggung jawabnya bagaimana, ya. Makanya saudaraku, ya, kita akan belajar, ya. Saya punya waktu berapa? 2 jam, 1 jam, ya terserah, ya. Nah, sebab ideal dari teologi itu memang ya setengah jam 3/4 jam, ya, setengah jam 3/4 jam itu idealnya khotbah. Ya, apalagi kalau berbicara pengajaran, sampai siapa yang jatuh dari tingkat atap, ya Eutychus, ya, karena Rasul Paulus berbicara lama sampai ngantuk, nggak kuat, jatuh, ya, dari tingkat 3 nggak salah. Ya, saudaraku, nah jadi ya itu ya bijaksana lah, ya. Jadi selalu kalau kami diundang itu, saya khotbah sedikit, ya ribut, wah kok cuma sedikit, enggak apa-apa Pak Joni gini-gini. Ya, saya khotbah panjang, wah kepanjangan. Ada nanti, makanya ya bijaksana lah, ya. Jadi puji Tuhan kalau saya dipercaya di tempat ini, mulai dari Bapak
Pak Nugroho ya sampai sekarang, Pak Hendro ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati jemaat di tempat ini yang mau menerima apa yang saya ajarkan. Ya, saya bukan cuma ngajarkan, saya juga belajar. Ya, sebab apa? Karena banyak orang berbicara, oh gampang ini, tapi prakteknya itu. Nah, kalau secara umum kita ini sudah banyak teori. Kalau di dalam satu gereja ada 3 kali kebaktian, 5 kali kebaktian, kalau semuanya diikuti kan udah banyak teorinya. Tapi bagaimana prakteknya? Ya itu kita harus belajar, minta kekuatan dari Tuhan. Ya memang harus pikul salib. Ya pikul salib itu sesuatu yang tidak layak kita, artinya kita jalani. Karena kita tidak melakukan hal-hal yang layak dihukum. Nah itu namanya salib, ya, namanya salib, ya. Nah, saudaraku dalam 1 Petrus pasal 1 itu gitu ya. Nah, saudaraku, nah sekarang kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-10, ya. Saya tidak menyampaikan 5-5-nya yang diminta Tuhan, ya. Nanti kita lihat ya dalam. Ya, Ulangan pasal yang ke-10. Ya, kalau yang diminta Yesus, pikulah salib, ikutlah aku. Nah, itu ya. Nah, ini juga mencakup seperti itu ya. Walaupun banyak ya, walaupun ada 5 kalau tidak salah ya. Nah, kita lihat dalam kitab Ulangan. Tapi saya tidak berbicara semuanya ya. Tuhan tolong kita ya. Kita lihat dalam ayat yang ke-12, judulnya apa? Judulnya, orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Ya, taat dan bersyukur. Kalau kita menghadapi ya suatu pilihan, ya mana yang kita tinggalkan, mana yang kita taati. Ya kita harus tahu ya. Jangan sampai hal-hal yang sebenarnya ada mahkota, lalu kita tidak pilih mahkota itu. Karena kalau kita mau pakai mahkota itu tidak lepas dari salib. Ya, untuk mendapatkan mahkota kita harus menjalani salib. Nah ini kalau kita lihat dalam 5 hal ini, itulah berbicara salib. Ya karena apa? Di dalamnya ada perintah. Ya perintah itu harus ditaati, makanya di situ disebutkan ya supaya taat dan bersyukur. Nah kita lihat ya dalam ayat 12. Maka sekarang hei orang Israel, ya kalau kita disebut Israel rohani, ya firman ini juga berlaku untuk saya dan saudara sebagai Israel yang rohani ya. Ya apa katanya? Apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Jadi apa yang diminta oleh Tuhan Allah kita? Ya tentu kehendaknya. Ya melakukan kehendaknya. Bukan melakukan kehendak kita sendiri. Ya, makanya disebutkan menyangkal diri. Melakukan kehendak Allah, pikul salib. Ya sebab kalau tidak ada salib, selamanya kita tidak pernah mungkin dewasa, tidak mungkin bisa dewasa. Ya, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, apa yang diminta oleh Tuhan Allahmu? Selain yang pertama, takut akan Tuhan Allahmu. Yang kedua, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Yang ketiga, mengasihi Dia. Beribadah kepada Tuhan, 4 ya, dan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, yang kelima, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apa tujuannya? Akhirnya supaya. Nah, jadi ketaatan itu mendatangkan berkat. Ya. Dalam kitab Ulangan juga sudah ditulis.
Kamu harus mendengar firman baik-baik dan melakukan dengan setia. Ya, maka berkat ini akan datang. Jadi beda, berkat sama rezeki itu beda. Berkat itu datang, rezeki itu cari. Ya, saudaraku, ada istilahnya kan, istilah umum rezeki. Ya, ada istilah rezeki tidak mungkin tertukar. Ya, saudaraku, ya, saya diingatkan ayat dari Saul ya, Saul, iya, ayat dari Saul. Ishak, anaknya Ishak ya, saudaraku, Yakub, Esau. Kan berkatnya Esau beralih kepada Yakub dengan cara, kalau bahasa ya yang mungkin orang pakai Ibrani, pakai Yunani, pakai apa, Yakub itu menipu ya, menipu Esau, menipu bapaknya. Ya, menipu bapaknya waktu bapaknya mau memberikan berkat. Ya, tapi dalam versi orang-orang yang tahu, ya itu bukan menipu, itu caranya dia bagaimana ya dia memenuhi perjanjian dari Esau. Karena Esau bilang, ya buat apalah keseharian saya terancam maut. Karena Esau itu menjadi, ya haleluya, peternak, ya cari binatang-binatang di hutan. Ya saudaraku, Yakub bilang, ya kalau gitu ya tukar ya. Makanya di dalam Ibrani berkata, jangan kamu seperti Esau. Seperti Esau. Ya. Di mana Esau tidak menghargai hak sulung. Nah, tetapi saudaraku, ada kesempatan buat Esau dalam kitab Kejadian, ada di dalam Alkitab ya, jadi saya bicara ada dalam Alkitab. Jadi untuk menyingkat waktu, ya saya langsung bicara. Yakub, Ishak berkata, ya berkat yang sebenarnya punyanya Esau, ya sekarang beralih kepada Yakub. Esau nangis kehilangan berkat. Ya. Lalu ayahnya bilang begini, ini akan terjadi kepada kamu jika kamu sungguh-sungguh. Nah, jadi ada kalimat kata sungguh-sungguh. Ya, kalau kamu sungguh-sungguh, kamu akan melemparkan kuk dan kamu akan menerima berkat itu. Ya, sungguh-sungguh. Kalau diartikan dalam kesungguhan kita beribadah kepada Tuhan, kesungguhan kita melakukan firman Tuhan, itu harus betul-betul ya kita lakukan seperti apa yang ada tertulis dalam kitab suci. Kalau di medsos kan udah banyak, wah bagaimana rame masalah ini dibahas. Oh enggak perlu itu perjanjian lama ya. Jadi nggak usah lagi soal perpuluhan. Nah ini orang tuh alerginya kalau udah dengar perpuluhan, wah saudaraku udah teringat pada masalah pajak ya. Kan sekarang nih masalah pajak ya, pajak saudaraku. Padahal apa yang diperintahkan Tuhan tidak sama dengan apa yang kita pikirkan, khawatirkan. Nah itu tinggal kita, yang mana kita mau kalahkan. Logikanya, wah saya lagi nggak punya ini. Jadi udahlah, akhirnya yang dikalahkan yang baik. Yang dikalahkan kebenaran. Padahal tadi sudah ayat pertama kan saya sudah bacakan. Hal yang baik, segala yang baik yang dijanjikan Tuhan, aku penuhi. Jadi tidak ada yang aku tidak penuhi. Nah, di situ kita belajar percaya. Nah, itulah yang saya ajarkan di tempat saya. Belajar percaya, belajar taat, belajar hidup takut akan Tuhan. Ya, nah, itu salib. Ya, memang tidak enak, tapi hasilnya wah luar biasa.
Ya, saudaraku, makanya saudara jangan pernah bimbang, ragu kepada janji Tuhan. Ya, kalau Tuhan yang berjanji, Dia pasti menggenapi. Haleluya. Yang penting kita mau belajar. Ya, setelah saya selidiki kalimat Yesus belajar percaya itu, yang dimaksud sampai Marta itu, ya, sudah Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ya, walaupun dia sudah mati, dia akan hidup. Itu pembicaraan Yesus untuk hari itu. Nah, pembicaraannya Marta, oh iya saya percaya nanti waktu akhir zaman ada kebangkitan orang-orang mati, dibangkitkan. Jadi Marta itu berbicara, ya saudaraku, yang akan datang. Nah, firman Tuhan itu tidak berubah. Yesus tidak berubah hari ini, kemarin, dan selama-lamanya. Ya, makanya ada istilah mujizat Tuhan tidak berubah. Ya, itu tergantung dari kita. Ya, ternyata yang dimaksud Yesus belajar percaya, kita mempercayai Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Ya, puji Tuhan. Nah, tinggal sikap kita. Mau enggak melanjutkan keyakinan kita, kepercayaan kita kepada sesuatu hidup. Ya, sama dengan istilah militan, ya, militan. Walaupun saya, ya saudaraku, ada jemaat yang seperti itu. Dia ngomong sama istrinya, bagaimana ini sayang, ya ini kita mendapat tantangan. Ya, sedangkan kita akan melanjutkan, ya, transaksi di Jakarta. Uangnya tinggal segini, tapi ada sesuatu yang, ya, yang membuat tantangan. Ya sudah kasih, ya. Nggak tahu dia nanti mau naik apa ke Jakarta, ya, mau bagaimana. Luar biasa, ya. Saat itu juga Tuhan menyatakan, ya kan, berbicara mujizat itu kan tujuannya kemuliaan. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Makanya ada tema dari kemuliaan kepada kemuliaan. Itu maksudnya supaya kita terus dimuliakan. Ya, dimuliakan atau kemuliaan itu menyatakan kuasa dan mujizat Yesus. Maksudnya begitu. Nah, dari 5 hal yang Tuhan minta. Yang pertama tentang apa? Ya, hidup takut akan Tuhan. Yang kedua sampai ayat yang ke-13, yang kelima, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Nah, tujuannya, ya, kita lihat ya, haleluya. Haleluya. Ya, kita lihat ya di dalam ayat ini. Ya, haleluya. Ya, haleluya. Terus ya, disebutkan di sini ya, ya, ada ayat 10, ya sebentar saya, ya, haleluya, ya, haleluya. Bentar, ada ayat situ mengatakan, ya, bagaimana, ya, supaya keadaanmu baik itu ya, supaya keadaanmu baik ya. Dalam ayat berapa itu ya? Sebentar. Ayat berapa? Ayat 13 ya. Oh iya ya, betul ayat 13-nya. Saya belum habis itu ya. Nah, ini tujuannya dari 5 yang diminta oleh Tuhan ya, adalah tujuannya ya supaya kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Nah, itu di balik salib ya, keadaan kita jadi baik. Jadi salib itu bukan membuat kita menderita. Memang awalnya kita menderita, wah ini masih dipotong pajak. Nah, itu pajak punya Tuhan. Ya saudaraku, pajak itu punya Tuhan. Jangan saudara anggap itu sama dengan ya sesuatu yang ada di dunia ini. Segalanya dipajak, ya memang itu sudah wajib ya kalau memang mereka sudah mengakui seperti itu. Tapi tidak dengan Tuhan. Kalau kita pikul salib, ya memang menderita. Tapi di balik penderitaan itu keadaan kita apa? Baik. Ekonomi baik, rumah tangga baik, ya pekerjaan baik,
Ya, saudaraku, itu kalau kita memenuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, sekarang saya cuma ambil satu aja ya, tentang takut akan Tuhan. Ya, sebab ini suatu kunci. Ya, suatu kunci untuk kita bisa ya terus haleluya hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, puji Tuhan. Nah, kita lihat tentang takut akan Tuhan. Ya, haleluya, adalah ya kita baca dalam kitab Mazmur, salah ya, kitab Mazmur. Ya, puji Tuhan. Kita lihat. Jadi takut akan Tuhan itu adalah suci ya. Ya, saudaraku, di dalam kitab Amsal salah ya. Saya diingatkan ya pada sebentar, saya lupa saya catat ya, saya catat di handphone saya ya, haleluya, tentang takut akan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, bentar ya. Ya. Jadi udah kebanyakan ya. Haleluya. Kita lihat dalam takut akan Tuhan. Ya, haleluya. Yang pertama kita lihat ya, haleluya. Di dalam kitab ya, sebentar ya. Dalam kitab ya takut akan Tuhan itu suci ya, suci. Nah, ya puji Tuhan ya. Bentar saya cari dulu. Ya, puji Tuhan. Ya, takut akan Tuhan itu suci. Mazmur 19 ayat 10. Ya, Mazmur 19 ayat 10. Jadi harus ada dasarnya ya, supaya apa? Supaya kita bisa dengan yakin bahwa memang itulah yang disebutkan Mazmur 19 ayat yang ke-10 ya. Mazmur 19 ayat 10 ya, di situ disebutkan takut akan Tuhan itu suci. Ya, nah, di sini sebelum kita melanjutkan bagaimana prakteknya, siapa yang kita lihat contohnya. Ya, kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 3. Haleluya. Jadi sudah tahu takut akan Tuhan itu suci. Prakteknya siapa yang menjadi contoh ya. Kalau yang menjadi contoh itu adalah Tuhan sendiri ya, kata Alkitab, sucilah kamu karena aku Tuhan suci ya. Nah, tapi dalam 1 Yohanes ya, haleluya, 1 Yohanes ya, 1 Yohanes pasal 3 ya, 1 Yohanes pasal 3 ya, puji Tuhan. Kita lihat 1 Yohanes pasal 3 ayat 3. 1 Yohanes pasal 3 ayat 3 ya. Apa kata Alkitab ya, haleluya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 3, di situ dikatakan ya, haleluya, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya. Kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, kan biasanya kita gitu ya, wah yang kita harapkan Tuhan sesuai apa yang diajarkan di gereja. Jangan berharap manusia. Dalam Yesaya pasal 2, manusia itu bisa mati, manusia itu bisa berubah. Berharaplah kepada Tuhan. Nah, tetapi kita melihat kalau kita di sini disebutkan siapa yang menaruh harapannya kepada Dia, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Ya, itulah pengertian praktek dari kata takut akan Tuhan. Ya, jadi tidak heran bukti dari takut akan Tuhan
Yaitu dijalani oleh Ayub pasal 1. Kita baca Ayub pasal 1 ya. Puji Tuhan. Ayub pasal 1 ayat 1. Ya, bagaimana praktek dari takut akan Tuhan yang kita tahu adalah suci. Sama seperti Yesus suci. Ya, saudaraku. Nah, jadi kalau kita misalnya orang-orang teologi ya punya titel sarjana STH, MTH atau secara dunia, wah saudaraku, sarjana teknik, sarjana ekonomi, sarjana apa. Nah, yang diminta Tuhan sama, S-nya sama, tapi ya prakteknya suci. Ya, dia punya banyak titel sarjana kalau dia tidak suci. Ya, suci dalam hal apa? Dalam keuangan, wah kerjanya korupsi, kerjanya menipu, ya kerjanya wah tidak benar. Ya, padahal titelnya hebat, ya saudaraku, juara ini, juara itu, tapi kalau tidak suci, dia berarti tidak takut akan Tuhan. Ya saudaraku, makanya saudaraku di dalam ya Ayub pasal yang ke-1, Ayub ini ya orang yang takut akan Tuhan, dia mengalami keadaannya bukan miskin. Jadi kalau kita takut sama Tuhan, ya artinya kata Amsal Salomo, Tuhan jangan kasih saya kaya. Sebab kalau saya kaya, saya nanti akan melupakan Tuhan. Siapa Tuhan? Yang kedua, jangan juga kasih saya miskin. Sebab kalau saya miskin, saya bisa mencuri. Ya kan? Nah, kalau ada orang udah kaya mencuri, itu namanya ya bukan lagi ya butuh sama apa ya? Ya itu serakah namanya. Makanya di dalam Amsal berkata, biarlah Tuhan, saya mau makan makanan yang menjadi bagianku. Nah, itu yang betul. Kalau itu bukan bagian kita, ya jangan. Kita sebagai orang percaya harus bisa membedakan. Nah, itulah yang disebut penyucian. Kesucian dalam hal apa? Dalam hal keuangan. Jadi kita, kalau itu bukan uangnya kita, ya jangan diambil. Ya, saudaraku. Makanya, saudaraku, sasaran gereja adalah yang pertama dibenarkan. Ya, dibenarkan. Sasaran yang kedua, disucikan. Sasaran yang ketiga, disempurnakan. Itu sama dengan gambaran dari tabernakel, kemah Musa. Ada halapan, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Ya, saudaraku. Nah, jadi itu ya. Nah, terus kita baca Ayub. Ya, Ayub walaupun dia hidup jujur, dia juga takut akan Tuhan. Nah, Ayub ini tetap dia pegang salib. Nah ini, ya saudaraku, kita lihat dalam Ayub pasal 1, ya, haleluya. Ayat yang pertama, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang ini saleh dan jujur, ia takut akan Allah. Dan apa? Bukti dari takutnya apa? Menjauhi kejahatan itu. Ayub tidak miskin, dia kaya loh. Ya, jadi kita jangan praktekin takut akan Tuhan, nanti miskin ada di tempat saya. Ya, dia bilang sama saya gini, Om, kalau kita jujur kita nggak kaya Om. Wah, itu. Tapi sekarang kenyataannya rumahnya semua habis, dia kontrak. Ya, jadi wah sudah. Ya, itu nantang Tuhan namanya. Itu udah jelas-jelas tidak takut kepada Tuhan. Nah, logikanya mana ada sih? Orang yang jujur itu adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Dalam 1 Tesalonika pasal 4. Apa itu kehendak Allah? Yaitulah pengudusanmu. Jadi ada hubungan dengan kesucian. Loh, kita kan orang-orang percaya tidak hidup hanya biasa-biasa aja. Ya, saudaraku, makanya ada sebuah, kalau lalu ada pertemuan-pertemuan, ada kata salam. Ya, shalom, salam luar biasa. Nah, yang sekarang yang luar biasa itu apanya?
Ya, saudaraku, bukan saya menghakimi. Tidak, kita sama-sama juga mengintrospeksi bahwa kita ini manusia yang punya kelemahan. Tidak heran kan Yesus kan bilang, ya, kamu sudah sembuh. Ingat, jangan berbuat dosa lagi. Pikul salib. Pikul salib itu adalah kita mau ya berada di dalam kehendak Tuhan. Sebab sudah jelas dalam 1 Tesalonika 4, kehendak Allah itu kesucian, pengudusanmu. Sudah dikasih gambaran, itulah gereja Tuhan. Ya, haleluya. Gereja yang dibenarkan, yang disucikan, dan yang disempurnakan. Itulah yang disebut dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kita mendapat kemuliaan karena pengorbanan Yesus. Karena salib Yesus. Dalam Ibrani pasal 9, saudara tahu bagaimana perjuangan Yesus. Sehingga saya dan saudara bisa beribadah kepadanya. Itulah pengorbanan Yesus. Bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu pengorbanannya Tuhan. Ya, haleluya. Allah berkorban, bagaimana caranya. Kan tujuannya kan Allah membebaskan bangsa Israel di Mesir supaya bangsa itu beribadah kepada Allah. Jadi tentang ibadah ini sejarahnya adalah pengorbanan. Ya, Yesus berkorban supaya saya dan saudara bisa beribadah. Nah, ada kelanjutannya. Makanya Ibrani pasal 6, ya kamu harus meneruskan apa yang sudah kita lakukan, teruskan sampai Yesus datang, sampai kita sempurna. Ya, saudaraku, sampai kita dipermuliakan. Ya, nah jadi tadi sudah jelas, ya takut akan Tuhan itu suci. Prakteknya suci itu menjauhi kejahatan. Nah, saudaraku, itu sama dengan orang bijak pada zaman COVID. Kan ada tuh muncul ayat-ayat itu. Orang bijak melihat malapetaka, dia lari. Wah, ini virus. Wah, virus COVID, nanti dia lari. Menjauhi. Nah, itu orang bijak. Supaya apa tujuannya? Supaya nggak kena virus. Ya, saudaraku. Nah, itu orang bijak. Nah, sedangkan orang bijak adalah orang yang mendengar dan melakukan firman. Nah, kembali lagi kepada praktek firman, ya, praktek firman memang sakit, ya. Salib itu kan berbicara penderitaan, tapi saudara jangan berhenti pada salib, ada kemuliaan, ya. Disebutkan tidak ada kebangkitan tanpa kematian, tidak ada mahkota tanpa salib, ya sudah itu seperti itu saja, ya. Makanya berjuang. Yesus pernah ditanya, guru, ya, hanya ini saja yang selamat. Yesus tidak jawab, iya, tidak jawab, tidak. Jawaban Yesus, berjuanglah kamu untuk masuk kepada pintu yang sesak. Ya, ibadah juga perjuangan. Jangan sampai ibadah dikalahkan oleh hal-hal yang sifatnya sementara. Ya, saya kan sudah bersaksi kalau nggak salah. Saya dulu bekerja di Tangerang, ya. Saya orang Jakarta, kerja di Tangerang. Ya, kalau saya nggak punya ongkos, saya doa, Tuhan saya mau ibadah nih. Ya, waktu baru pindah dari Tangerang ke Jakarta, saya di Cipinang, Tangerang jauh, sekarang jauh saya. Wah, udah lama anda ke Tangerang, saya lihat, jauh. Ya, makanya waktu saya ngantar anak saya di UPH, ya, kuliah di UPH, kuliah enggak bayar saudara, cuma bayar nanti kalau udah praktek itu ya ditaruh di mana 5 tahun. Setelah selesai 5 tahun baru kerja di tempat lain, ya. Jadi kuliahnya di Tangerang, ya. Di sana, jauhnya minta ampun, ya. Nah, gereja saya waktu saya baru pindah dari Tangerang ke Jakarta, tetap saya masih ibadah di Tangerang. Jauh, saudara, ya. Ya, saudaraku, sampai waktu saya mau ibadah, ya sungguh saya bersaksi nggak ada ongkos. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya mau ibadah, saya rindu, ya tidak punya ongkos, ya. Saudaraku, begitu selesai,
Ya Tuhan kasih. Nah, saya jalanin itu. Jalanin. Sebab apa? Memang saya izinnya ya saudaraku ibadah. Nah, jadi jangan sampai saudara mengalahkan ibadah walaupun harus mengeluarkan biaya. Ya apalagi sekarang saya hamba Tuhan. Saya tidak mau ya, sebab hamba Tuhan hukumnya ya gembalakanlah domba-domba yang ada padamu. Jangan mencari keuntungan. Ya untung rugi, untung ya saudaraku, untung lebih tidak. Apa yang Tuhan mau saya jalani ya. Karena apa? Saya juga menerima firman pengajaran, saya praktekkan. Ya saya praktekkan. Ya puji Tuhan. Haleluya. Nah, jadi itulah ya. Saudaraku, jangan sampai kita mengalahkan. Nah, saudaraku, hasil dari takut akan Tuhan yang kedua, ya, yang kedua kita lihat dalam Mazmur pasal yang ke-34, ya. Mazmur pasal yang ke-34. Jadi jangan takut miskin. Saudara mengeluarkan biaya gereja, ya mungkin ongkosnya, saudara ya. Anak saya di Jakarta itu kalau biaya ke gereja itu bisa 150.000 gitu, pulang pergi. Ya saudaraku, karena anak saya nggak bisa naik motor, ya naik Grab, naik Gojek, ya saudaraku ya. Nah, kita lihat dalam Mazmur pasal yang ke-34, ya Mazmur pasal 34. Asalkan kita mau membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang menjauhi kejahatan, ya. Karena takut akan Tuhan itu suci, ya takut akan Tuhan itu suci, ya haleluya. Nah, oleh sebab itu kita melihat dalam kitab Mazmur pasal 34, ya Mazmur 34 ayat yang ke-10, ya. Takutlah akan Tuhan, hei orang-orangnya yang kudus. Perhatikan, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Tidak berkekurangan. Jadi ini berbicara dari pemeliharaan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, ya kalau mau ke gereja, ya mau ke gereja. Apalagi kalau kita sudah membiasakan, wah saudaraku, ada di tempat saya, ya, satu jemaat sekarang sudah pindah ke Jember. Ya itu kalau dia bicara, Om, kalau saya masalah perpuluhan saya takut, saya langsung pisahkan dulu, karena saya takut. Ya saudaraku, ya jadi perpuluhan itu bukan nominalnya, yang berat itu bukan nominalnya, yang berat itu kita mengeraskan hati. Ya kita mengeraskan hati karena apa? Ya tidak percaya. Saudaraku, jangankan kita, murid-murid Tuhan saja ya ada yang tidak percaya. Ya, makanya bimbang, ya bimbang. Ya saudaraku, nah di situ ada pemeliharaan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan, ya tidak akan berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Nah itu janjinya. Ini kan janjinya, jadi kita gak perlu takut. Ya saudaraku, Tuhan itu pelihara. Saya kalau mau bersaksi, wah, saya makanya kalau bersaksi lalu digenapi, itu saya mesti ngomong istri saya, bagian keuangan kan istri saya. Oh ya, telepon, ya puji Tuhan, gini, ya saudaraku. Karena apa ya, memang itulah. Ya, makanya jemaat yang saya layani itu sudah tahu. Saudaraku ya, udah tahu kalau bagaimana saya menerima berkat itu mesti jemaat tahu. Ya karena apa saya umumkan. Ya saya umumkan. Saya cerita, bersaksi, maksudnya gitu. Wah, semua saya aja ke Israel dikirain orang dalam katanya. Saya ke Israel, wah ini orang, oh bukan, itu bukan orang dalam, orang luar itu yang dipercaya. Saya bisa ke Israel. Ya saudaraku, nah di situ ya mundur, kalau saya mau ke sana ya nggak mungkin lah kalau nggak ada mujizat gitu ya. Tapi kalau Tuhan sudah suruh, wah dipakai, ya puji Tuhan. Nah yang kedua
Kita baca yang terakhir ya, yang terakhir. Haleluya. Ya, takut akan Tuhan itu bukan saja ada pemeliharaan Tuhan, tapi juga ya, haleluya, tapi juga ya di situ disebutkan ada perpanjangan umur ya, ada perpanjangan umur. Ya, Amsal pasal 10 ayat 27. Nanti kita nyanyikan pujian mahkota kehidupan ya. Haleluya. Karena apa? Karena kita berbicara tentang salib. Nanti setelah itu ya berbicara tentang salib dan ada kemuliaan. Ya, jadi Amsal pasal yang ke-10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Saudaraku, kalau saudara merindukan umur panjang, haleluya, berarti ada kesempatan ya. Jadi belajar takut akan Tuhan. Ya, walaupun kita rasanya wah kok begini, jangan, itu salib ya. Makanya kita mau menyanyikan sampai kita mendapatkan mahkota. Berkat Tuhan, Tuhan siapkan, mahkota juga Tuhan siapkan. Kalau kita mau belajar takut, hidup takut akan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari, apa kependekan apa? Sudah cukup ya? Ya itu ya, saya puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian itu, coba. Apa yang biasa ini? Sing WL, nanti saya nggak begitu hafal ya. Biasa anak saya yang biasa itu. Ya. Iya itu. Nah ini ya. Haleluya. Walaupun kita rasanya sengsara, mau ibadah harus ini, harus itu, mau berkorban, kita juga butuh. Itu kita pikul salib, tetap pikul salib. Jangan mengeluh ya. Mengasihi, tetap mengasihi, melayani, beribadah dengan tekun. Haleluya. Tuhan berkati kita. Ya, kita nyanyikan ini, nanti saya serahkan kepada yang bertugas ya. Selanjutnya, haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai mau dapat mahkota kehidupanku dari atasnya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, usahkan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia, amin, melayani, mengasihi, mengiringmu seumur hidupku, janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saya undang Bapak Suyadi untuk berdoa untuk firman Tuhan.
sampai ku dapat mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebagian daripada firman-Mu mengingatkan kami sebagai orang-orang Israel Rohani untuk takut kepada Tuhan. Karena kita ada suatu pengharapan dalam kehidupan kita sampai akhir kehidupan ini. Memang tidak mudah untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita perlu berjuang, berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri pada, terutama takut kepada Tuhan, sehingga hidup kami dibenarkan oleh Tuhan, hidup kami diperkenan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur firman-Mu pagi hari ini menguatkan kami jemaat-Mu, sekalipun yang sedikit hadir di dalam jemaat-Mu ini, kami sungguh memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Kekuatan iman kami untuk kami takut kepada Tuhan akan nyata dalam kehidupan ini, sehingga kami dapat melakukan dengan sungguh-sungguh. Kita memiliki pengharapan yang memberi umur panjang, keadaan kami selalu baik, sehingga semua apa yang kita harapkan dipenuhi oleh Tuhan, sehingga hidup kita layak dan dibenarkan oleh Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur kepada-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menaburkan firman-Mu, yang membekali kami sebuah iman yang kuat untuk kami takut kepada Tuhan, sehingga apa yang kita harapkan sampai akhir kehidupan kami diselamatkan oleh Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu, terutama di dalam pelayanannya, baik keluarganya diberkati dan begitu anak-anaknya diberkati secara jasmani dan rohani. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Kita telah diberkati melalui firman Tuhan. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Pendeta Joni Hardi untuk pelayanan firman Tuhan pada siang hari ini. Biarpun jemaat yang hadir cuman mungkin 1/4 ini ya, saya percaya bahwa 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir ya. Amin ya. Dan saya akan umumkan ibadah, karena minggu-minggu ini masih minggu-minggu liburan ya. Ibadah wanita tidak ada, diliburkan. Doa pagi untuk Sabtu juga masih libur. Tapi ibadah anak-anak juga masih libur. Yang nggak libur ibadah raya, ibadah jam 9:30 pagi. Tetap ada, kita ada perjamuan kudus juga ya. Minggu depan bukan libur semuanya, tapi minggu tetap kita ibadah, Seninnya kita beraktivitas kerja lagi ya. Amin. Tuhan memberkati. Kita nyanyikan Ku Mau Selalu Bersyukur. Kita akhiri ibadah pada siang hari ini. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia.
Bapa, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Kami telah Engkau sertai sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang setia, Allah yang selalu memperhatikan hidup kami dan selalu menopang di dalam kehidupan kami. Kami tahu, kami sadar bahwa tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat sesuatu apapun ya Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Teristimewa Engkau telah ingatkan kembali melalui firman-Mu, bila kita menjadi jemaat-Mu yang takut akan Engkau dan berjalan pada ketetapan-ketetapan-Mu dan selalu beribadah mengingat pengorbanan-Mu juga ya Bapa. Dan biarlah kami tetap mengasihi Engkau dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kami. Firman-Mu mengingatkan bahwa orang yang takut akan Engkau tidak akan berkekurangan dan mempunyai umur yang panjang. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah ingkar janji. Apapun yang kami hadapi, apapun yang menimpa kami saat ini, itu atas izin Engkau dan Engkau yang menopang dan memampukan kami semuanya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu yang telah memberkati kami melalui firman-Mu. Engkau memberkati dalam keluarganya, Engkau memberkati di dalam pelayanannya juga ya Bapa. Lindungi di dalam perjalanan pulang ke Bondowoso juga ya Bapa. Kami tahu tangan-Mu selalu melindungi dan tangan-Mu selalu Tuhan menopang hamba-Mu juga ya Bapa. Berdoa juga untuk istri hamba-Mu yang di dalam proses pemulihan. Kami tahu ikut campur tangan-Mu selalu ada di dalam hidup kami. Dan melalui kuasa-Mu yang luar biasa, Engkau telah menyertai dan Engkau pasti memampukan dan membawa kebaikan untuk kami semuanya ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang akan memberikan sebagian mereka punya. Biar mereka memberikan dengan rasa sukacita, rasa syukur, dan rasa cinta akan Engkau. Bapak Ibu Saudara, sekarang angkat kedua tangan Bapak Ibu sekalian. Berbahagia engkau yang telah mendengar firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah setiap pria di tempat ini, diberkatilah setiap wanita di tempat ini, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekarang pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Berkat damai sejahtera, sukacita, kesukaan di dalam persekutuan dengan Anaknya yang tunggal di dalam Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa menyertai sampai kesudahnya. Siang ini kami semua pulang membawa berkat Abraham, Isa, dan Israel, dan kami yang sudah diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Yang setuju katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.